Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga Raja di mana antum berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak. Pada pagi yang berbahagia ini kita berjumpa kembali untuk belajar mengenal lebih dalam konsep rumah tangga dalam Islam, dalam fikih usrah, yang insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan semua materi ya, dengan urut dan tersusun. Kita telah bahas pada perjumpaan terdahulu tentang solusi problematika rumah tangga yang cukup panjang, yang membahas bagaimana Islam memberikan kepada kita solusi-solusi ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga kita. Namun tetap saja, terkadang usaha sudah dilakukan, upaya sudah diusahakan, dan segala cara diupayakan untuk bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Namun terkadang keadaan tidak ya seperti kita harapkan. Terkadang ada faktor-faktor lainnya yang akhirnya membuat keadaan tambah gawat, tambah kritis, dan akhirnya muncul hubungan yang tidak baik antara pasangan atau antar pasangan suami istri. Tentu ini tidak diharapkan oleh semua orang. Setiap kita tidak berharap ya, problematika rumah tangga tidak terselesaikan dengan baik. Namun pada Allah terkadang tidak mampu kita lampaui dan harus diterima dengan lapang dada dan keridhaan. Ketika sebuah hubungan ya, pasangan suami istri sudah pada tahap tidak mungkin bersatu dalam sebuah rumah, dalam sebuah ikatan pernikahan, maka Islam memberikan solusi yang terakhir dengan berpisah. Memang tampaknya perpisahan itu berat dan kesannya kejam. Namun terkadang perpisahan menjadi solusi yang terbaik ketika tidak dapatkan solusi lain yang lebih ringan daripada perpisahan tersebut. Dan demikianlah kita lihat agama Islam memberikan solusi kepada pasangan suami istri untuk memperbaiki hubungan mereka agar jangan sampai muncul kepermusuhan, kedengkian dan penyakit hati lainnya terhadap pasangan tersebut. Karena hubungan tidak baik dengan muncul nafrah atau ketidaksukaan sampai tahapan misalnya merasa nyaman bila pasangannya tidak ada di rumah, atau merasa gundah, merasa tidak enak, tidak nyaman ketika berjumpa dengan pasangannya tersebut. Tentu kondisi seperti ini bila tidak mampu diselesaikan dengan baik, kemungkinan perceraian adalah bagian dari sesuatu yang tidak bisa kita elakkan untuk memberikan maslahat pada keduanya. Karena berakibat fatal bila dipertahankan sampai akhirnya suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri, ataupun sebaliknya istri
tidak mampu menunaikan hak-hak suaminya, timbul kufur terhadap pasangannya. Ini sangat berbahaya ya, bagi hubungan suami istri tersebut. Benar bahwa perceraian atau perpisahan bukanlah hal yang baik secara asal, karena punya efek yang buruk pada perkembangan tumbuh kembang kepribadian anak-anak kita, dan juga hubungan antara dua keluarga besar, keluarga istri dan keluarga sang suami. Namun terkadang ya, obat itu pahit, tapi juga diminum ya, untuk menyembuhkan sakit tersebut. Demikian juga perceraian adalah sesuatu yang pahit dan getir, tapi terkadang kita gunakan untuk menyembuhkan permasalahan yang ada dalam rumah tangga tersebut. Di sini tampak keistimewaan Islam yang memberikan solusi kepada suami dan istri untuk berpisah setelah pernikahan. Banyak agama lainnya yang melarang adanya perceraian, sehingga akhirnya mengakibatkan orang tidak berani menikah, sampai akhirnya berhubungan suami istri ya, ataupun kupu-kupu ya, sampai punya anak baru mereka menikah. Alasannya khawatir bila menikah tidak cocok atau tidak mendapatkan kenyamanan di sana dan kemudian berpisah, yang merupakan bagian yang terlarang dalam agama mereka, sehingga akhirnya perzinahan tersebar di mana-mana dan dianggap suatu perkara yang sederhana. Nah, di sini hebatnya Islam, kesempurnaan Islam dan keindahan Islam yang berusaha untuk memberikan solusi terbaik kepada pasangan suami istri dengan tetap memuliakan sang suami, memuliakan juga sang istri. Dan ini tidak ada pada ajaran lain, pada ajaran agama lain, adanya hanya pada Islam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memberikan kepada kita semua solusi perpisahan. Perpisahan ini dalam Islam ada dua cara. Dengan cara perceraian, talak, atau dengan fasakh, pembatalan akad pernikahan. Kalau kita melihat kepada konsep ini, didapatkan bahwa ada dua cara perpisahan. Yang pertama adalah dengan perceraian. Yang kedua dengan pembatalan pernikahan, atau dengan istilahnya adalah fashu. Bila kita melihat kepada talak perceraian, dapatkan para ulama rahimahullah telah mengatakan at-talak itu adalah hillu rabitut nikah wa inhaul alaqah zawjiyah, ya, melepas ikatan pernikahan dan menyelesaikan hubungan suami istri, hubungan rumah tangga. Dan lafaz talak ini khonfilah dengan pecahannya ya, dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 14 kali. Sebutkan sebanyak 14 kali dalam 14 ayat, sehingga ya, menunjukkan bahwa perkara talak adalah perkara yang cukup penting ya, dalam Islam untuk diketahui oleh kaum muslimin. Contohnya ya, sampaikan Allah dalam Al-Baqarah ayat 229 misalnya ya, at-talaqu marratan fa'imsakum bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Talak itu ada dua. Setelahnya boleh ditahan, artinya dipertahankan, atau dilepas dengan baik.
Juga dalam surah Al-Baqarah juga ya, sebelumnya ya, ayat 226 Allah berfirman, la junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafrid lahunna fariidhah. Dan juga Allah berikan satu surat namanya surat Talak. Yang Allah mulai dengan ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhun iddatihin wa ahsul iddah. Yang demikian bahwa talak pun disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan sebanyak 14 kali dalam Al-Qur'an. Demikian juga bila melihat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Ini di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Murhu falyuraji'ha thumma yumsikha hatta tathura, thumma tahid, thumma tathur, thumma in sya'a amsaka ba'd wa in sya'a talaqa qabla ayyamusa." Fatilka al-iddatu allati amara Allahu an tutallaq lahan nisa'u. Muttafaqun alaih. Kata Nabi kita Muhammad SAW, murhu, perintahkanlah Ibnu Umar, fal yuraji'ha, hendaknya ia merujuknya, kemudian menahannya, mempertahankannya sampai suci, kemudian haid, kemudian suci, kemudian jika ia suka dipertahankan setelah itu, dan jika ia suka boleh menceraikannya sebelum berhubungan suami istri dengannya. Itulah iddah yang Allah perintahkan untuk wanita yang ditalak. Sini jelas ada kejadian talak di zaman Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi kita Muhammad SAW menyetujuinya. Bahkan mengarahkan cara talak yang benar. Ya, talak yang benar, yaitu talak ketika dalam keadaan suci dan belum digauli. Sehingga dalam masa mulia ini Nabi kita Muhammad SAW menyetujui adanya talak dan membimbing Ibnu Umar dan kita semua tentunya, bila mentalak hendaknya dalam keadaan sang wanita suci dan belum digauli sama sekali. Setelah haid tidak digauli sampai akhirnya diceraikan. Juga kaum muslimin ya, sejak zaman dulu sampai hari ini mengakui adanya talak ini sebagai sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan demikian bahwa Islam mengakui adanya talak dan menjadikannya sebagai solusi ya, dalam menyelesaikan problematika pasangan suami istri. Dan itulah hikmahnya disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah ya, rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni. Kata beliau, wal ibratu dalatun ala jawazit talaq. Al ibrah artinya pengalaman, kondisi yang ada menunjukkan bolehnya talak. Fa innahu rubbama fasadat al-hal baina az-zawjain. Dan kadang akan muncul kerusakan atau tidak baiknya hubungan antara pasangan suami istri.
fayasiru baqa'un nikah mafsadatan mahratan wa darran mujarradan biilzami zawji an-nafaqata was-sukna wa habsil mar'ati ma'a su'il isyrati wal khusumati daimah min ghairi fa'idatin. Kalau timbul keadaan rusak hubungan antara pasangan suami istri, maka akhirnya mempertahankan pernikahan itu menjadi mafsadat, kerusakan, kerugian, ya, dan juga dharar, ya, yang merusak keduanya dengan memaksa sang suami bernafkah dan tempat tinggal. Suami menafkahi dan bertempat tinggal, tapi tidak merasakan hubungan suami istri, tidak merasakan indahnya rumah tangga, dan menahan wanita, ya, untuk tinggal di rumah bersama suami yang tidak sukainya itu. Disertai adanya su'ul isyrah, adanya pergaulan tidak baik, dan adanya khusumah daimah, adanya pertengkaran, permusuhan yang terus menerus tanpa ada faedah. Faqtada dzalika syar' ma yuzilun nikah. Maka menurut syariat untuk membuat sesuatu yang bisa menghilangkan pernikahan tersebut. Litazulal mafsadatu al-haslatu minhu, agar mafsadah yang muncul darinya bisa hilang. Kita tahu di antara kaidah syariah adalah menghilangkan darar. Ad-darar yuzal. Ini kaidah fikih kubra. Ad-dararu yuzal. Semua darar, semua yang merusak itu harus dihilangkan. Dan ini kaidah umum, mencakup banyak hal, bukan hanya dalam masalah pernikahan saja. Sehingga Imam Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di mengatakan, dinun mabniyun 'alal masalih fi jalbiha wa dar'il qaba'ih. Agama kita ini dibangun di atas dua dasar. Yang pertama adalah jalbul masalih, mendapatkan atau memunculkan atau mewujudkan kemaslahatan, dan darul qaba'ih, darul mafasid, dan menolak, mencegah mafsadat. Ini menjadi ruh daripada syariat Islam. Semua syariatnya berusaha berisi dua hal ini: mewujudkan maslahat atau menghilangkan mafsadat. Demikian juga tolak diadakan oleh syariat, ya, dalam rangka untuk bisa memberikan maslahat kepada pasangan suami istri tersebut, sehingga mereka bisa terlepas dari kewajiban-kewajiban, ya, memberi nafkah, memberi tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dan juga memberikan kebebasan kepada sang wanita, maslahat sang wanita untuk tidak tertekan, untuk tidak sakit hati akibat perlakuan yang tidak baik atau adanya permusuhan yang terus-menerus, ya, yang muncul tanpa ada faedah. Artinya dia ditahan di rumah, wajib menunaikan hak-hak suaminya, ya, tanpa ada faedah yang berarti. Sehingga betul-betul pensyaratan talak ini ataupun perceraian ini adalah untuk kemaslahatan pasangan suami istri tersebut. Maka tentunya
seorang suami tidak boleh sembarangan mentalak atau talak bermain-main dengan kata-kata talak, dan juga harus diketahui atau mengetahui fikih talak ini, konsep Islam dalam perceraian, agar bisa memberikan kemaslahatan pada keluarganya, agar bisa menghilangkan madarat yang muncul di keluarganya tersebut. Jadi penting untuk saat-saat seperti ini, karena banyak sekali kaum muslimin yang tidak mengenal hukum-hukum talak. Saya ingat pernah suatu hari, saya masih ingat di Masjid Agung Sukoharjo, ada yang tanya ke saya bahwa ia dicerai oleh suaminya, dan suaminya menjanjikan akan merujuk setelah masa iddah selesai. Waktu itu di samping masjid ada kantor pengadilan agama. Sekarang sudah tidak ada lagi, sudah pindah ke gedung khusus pengadilan agama. Saya ingat bagaimana waktu itu seorang ibu-ibu datang karena saya ngimami waktu itu di masjid tersebut, bertanya bahwa dia ditalak oleh suaminya dan berselesai di pengadilan agama akibat desakan orang tua suami yang tidak menginginkan keduanya bersatu dalam ikatan rumah tangga. Padahal suami masih mencintai dia dan dia mencintai suaminya. Dan suami mengatakan, sudah kita terima aja, ya, nanti setelah selesai masa iddah kita rujuk. Ini juga ada kejadian juga, di mana seorang menyampaikan kepada kita, pada saya pribadi, bahwa ia telah bercerai 2 tahun lamanya. Kemudian sekarang rujuk dan sudah tinggal di rumah selama sebulan. Subhanallah. Padahal kalau kita melihat kepada hukum yang ada, orang yang ditalak sampai selesai masa iddahnya, maka dia bukan lagi suami istri, sehingga wajib menikah baru. Menikah baru. Sebagaimana sampaikan ijma' ini oleh Ibnu Qudamah dalam Mughni, juga oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma', dan sampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Dua kejadian yang berbahaya. Yang pertama belum terjadi. Kita sampaikan hukum-hukum yang jelas tentang masalah itu. Yang kedua ada kejadian, tinggal sebulan lebih satu rumah, ya, hanya dengan rujuk saja, tanpa pernikahan yang baru. Berbahaya sekali, ya, kalau kita tidak mengenal hukum-hukum perceraian ini. Oleh karena itu, insya Allah bersama kajian kita setiap Sabtu, kita akan coba untuk merinci hukum-hukum talak ini yang sangat penting sekali untuk diketahui oleh kita semua, baik yang mendapatkan musibah rumah tangganya ataupun yang belum mendapatkan musibah atau yang tidak musibah. Nah, penting sekali, ya, berhubungan dengan apa? Dengan penghalalan kemaluan wanita, artinya hubungan suami istri yang asalnya haram jadi halal dengan pernikahan, dan menjadi haram dengan sebab perceraian. Belum lagi banyaknya kaum muslimin yang bermain-main dengan kata talak. Dianggapnya kalimat yang tidak ada artinya, sehingga mentalak berkali-kali sampai 10 kali. Kemudian timbul masalah, ya, apakah sudah talak 3 ataukah belum talak 3, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita mengajak kaum muslimin, para pemirsa Raja dan juga pendengar Raja, untuk memperhatikan hukum-hukum talak ini, karena dia sangat detail dan akan memberikan pengaruh
yang besar dalam kehidupan seseorang yang mengerti tentang hukum-hukum talak ini. Ya, hati-hati, tidak sembarangan mengucapkan kata talak atau kata cerai kepada istrinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendidik kita semua untuk bisa hidup di atas sunnah Rasulullah SAW dan bisa mengikuti syariat dengan kafah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwat syaitan. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan yang bermanfaat yang telah Ustaz berikan kepada kami di kesempatan kali ini. Semoga menjadi solusi dan tambahan ilmu bagi kita semuanya yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga. Allah mudahkan. Kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Abu Alam di Garut. Pertanyaannya sebagai berikut. Seseorang telah menikah dengan pacarnya yang telah hamil, apakah pernikahannya sah? Setelah lahir anaknya, mereka tidak menikah ulang dan selanjutnya lahirlah anak kedua, yaitu anak perempuan, bahkan sudah dinikahkan. Dan sebagai walinya adalah ayahnya yang tadi. Apakah dia sebagai wali pernikahan anaknya sah atau tidak, Ustaz? Silahkan. Baik. Alhamdulillah, masalahan menikahi wanita yang telah hamil, yang dihamil oleh dia, ada perkara yang menjadi khilaf para ulama rahimahullahu ta'ala ya, tentang hukumnya. Ada yang mengatakan tidak sah pernikahan tersebut. Ada yang mengatakan tidak sah sampai lahir anak tersebut, ya, baru menikahinya. Dan ada pendapat ketiga yang mengatakan bahwa pernikahannya sah dengan syarat tidak digauli sampai selesai bersalinnya. Dan saya pada Allah misal, pendapat yang ketiga ini lebih rajih dalam hal ini. Pernikahannya sah, tapi tidak digauli sampai lahir anak tersebut. Dan tentang sahnya pernikahan ini, sampaikan oleh Ibnu Abdul Bar ya, dalam Tamhid Segar, merupakan pendapat banyak ulama rahimahullah ta'ala. Walaupun Ibnu Qayyim Taimiyah merajihkan pendapat yang mengatakan tidak boleh menikah sampai selesai melahirkan. Dan semua memiliki dalil yang kuat. Dan saya lebih cenderung untuk menyetujui atau sependapat dengan pendapat yang mengatakan sahnya pernikahan tersebut dengan tidak menggauli sang wanita sampai selesai melahirkan. Tentunya ini semua disertai dengan taubat nasuha atas perzinahan yang pernah mereka kerjakan sebelumnya. Wallahu alam bishawab. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kembali kami akan memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung seputar permasalahan keluarga. Kami harapkan kepada pemerhati roja untuk benar-benar memanfaatkan waktu ini bertanya seputar pembahasan dan jangan sampai menzalimi teman-teman kita yang ingin bertanya seputar pembahasan ini dengan bertanya yang jauh dari inti kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Saya Sahrul dari Sulbar. Silakan Pak Sahrul, dikecilkan dulu volume televisinya. Ya, jadi gini Ustaz. Iya. Jika seseorang menikah itu katakanlah di luar negeri, Ya.
Lalu masing-masing suami istri itu tidak mempunyai wali. Iya, tidak punya wali. Ya, karena masing-masing merantau. Apakah pernikahnya itu sah? Yang perempuan tidak ada walinya, Pak. Kalau laki-laki kan nggak perlu. Iya, Ya. perempuan tidak punya wali. Tapi karena untuk menghindari perbuatan maksiat, Mereka nikah. mereka dinikahkan oleh imam. Baik. Oke, itu aja Ustaz. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz diberikan nasihatnya. Saya pandang wallahu a'lam bishawab. Pernyataan tidak ada wali di situ bisa ada dua kemungkinan. Memang seorang itu tidak punya wali sama sekali, atau tidak ada wali dalam artian tidak ada di sana, ada di negaranya, ada di Indonesia misalnya. Dan adanya pernikahannya tadi di wilayah-wilayah yang bukan negara Islam, ya, bukan negara Islam. Ya. Maka kalau memang kondisinya adalah perempuan tidak punya wali sama sekali, sebatang kara, tidak punya kerabat, ya, tidak punya paman, tidak punya adik, tidak punya ibu, bapak, tidak punya juga kerabat dekat laki-laki, maka tentunya masuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sultanu liman laisa lahu wali, liman laisa lahu wali. Sultan itu menjadi wali bagi wanita yang tidak punya wali, sehingga yang menikah adalah sultan. Ya, nama sultan ini adalah penguasa. Ya, lafadznya sultan artinya penguasa, waliul amr, pemerintah atau pihak yang ditunjuk pemerintah untuk mengurusi pernikahan tersebut. Kalau di luar negeri, biasanya yang ngurusi adalah pihak KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Maka sebaiknya pernikahannya tidak dengan imam, sembarangan imam, masjid atau yang lainnya, tapi kepada pihak yang menjadi perwakilan daripada pemerintah atau waliul amr. Dan saya lihat orang bisa menikah di KBRI tidak ada masalah di luar negeri. Sehingga dia harusnya datang ke KBRI ya, untuk kemudian menikah di sana dan minta surat resmi dari mereka bahwa mereka telah menikah dengan sah di tempat tersebut. Apabila walinya tidak ada tapi ada di negerinya, maka alhamdulillah Jawa saya ini sangat mudah untuk berkomunikasi dengan by phone, dengan telepon, dengan video call ya, dengan video call WhatsApp atau dengan telekonferensi, sehingga timbul di sana akad walinya di Indonesia, laki-lakinya di Amerika atau di Inggris atau yang lainnya, dengan saling melihat tak wajahnya, menyampaikan akad ijab kabul, ya, akad ijab kabul tidak mesti salaman ya, ijab kabul tidak mesti salaman ya. Tapi di Indonesia jadi adat kalau mau ijab kabul salaman dulu, ya. Tidak mesti salaman. Ya. Tapi ada ucapan ijab dan kabul dari keduanya. Itu sah untuk pernikahan. Sehingga yang demikian jelaslah. Ya, diupayakan mencari dulu ya, kerabat sang wanita yang berhak jadi wali. Dan menikah dengan wali yang melapor ke pihak terkait untuk surat menyuratnya. Atau tadi, bila tidak ada, maka dia menggunakan perwakilan daripada sultan atau pemerintah yang mengurusi hal tersebut.
dan luar negeri ada KBRI ya, yang atau konsulnya yang memang saya lihat dan saya dengar bisa ya terjadi pernikahan di sana dan sekaligus mengurus surat menyuratnya sehingga sehingga dia resmi pernikahannya dan diakui oleh negara sebagai pasangan suami istri yang resmi. Dan tidak boleh kita menggunakan sembarangan. Ya, kepala pesantren atau guru, haji atau yang lainnya. Karena hukum Islam, ya, pernikahan adalah mengenai penghalalan ya, sesuatu yang tadinya diharamkan dalam Islam, maka harus teliti dan jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Ya. Kecuali bila Anda atau kita tidak punya pemerintah yang menjalankan itu semuanya. Seperti negara Amerika misalnya. Ya. Tidak ada lembaga yang menaungi mereka di sana. Sehingga mereka bisa menikah di sebuah lembaga yang memang diakui pemerintah sebagai lembaga yang mengurusi kaum muslimin di sana. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan kembali. Silakan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini di mana? Hamba Allah dari Riau. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz. Ini saya punya adik laki-laki. Dia udah cerai, udah talak 3 bulan. Nah, sekarang udah sebulan lebih setengah, anak 2 dari pengadilan. Terus ini tapi dia berhubungan sampai dia masih kena anak, itu baru bisa 3 bulan ya Pak Ustadz ya lebih. Terus ini Pak Ustadz, saya mau nanya, hubungan suami istri itu karena mereka udah cerai, udah talak 1, sampai di mana mereka pertemuannya supaya tidak ada haram gitu, karena masih ada kontak-kontak telepon. Nah, ada hubungan gitulah, tapi rumah udah pisah, udah lama pisah. Mohon petunjuk Pak Ustadz, sampai di mana saat sebelum 3 bulan itu, yang laki-laki ini sekarang adik saya itu udah nikah yang baru. Nah, tapi dia mungkin ada rencana karena dia kasihan, udah banyak perubahan yang si pertama ditalak ini, ada anak juga. Mungkin dia niatnya mau dia poligami, karena kasihan. Nah, itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Minta pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ustadz. Afan. Silakan Ustadz diberikan nasihatnya. Baik ya. Adik ibu ini yang laki-laki kayaknya nih. Bila sang laki-laki menceraikan istrinya talak 1, maka masa iddahnya, kalau ia wanita yang haid, yang normal, ya, maka iddahnya itu bukan 3 bulan, tapi 3 kali haid. Ya. 3 kali haid ini bisa dia belum 3 bulan, bisa juga lebih 3 bulan. Tergantung siklus haidnya dia. Dan keliru pemahaman sebagian kaum muslimin seperti yang Ibu sampaikan bahwa masa iddahnya 3 bulan. Itu 3 bulan bagi mereka yang tidak haid atau yang sudah menopause. Untuk yang hamil maka dia masa iddahnya sampai ia melahirkan anaknya. Sehingga sang wanita itu harus menunggu sampai 3 kali haid. Baru dia keluar dari ikatan pernikahan dan bukan menjadi istrinya lagi. Sebelum selesai masa iddah, maka dia itu statusnya istri. Sehingga semua dibolehkan ya, dalam pergaulan di rumah tersebut.
baik pisah rumah atau juga pisah rumah, ya, kecuali hubungan suami istri. Dan di antara hikmahnya dibuat masa iddah adalah agar sang suami timbul rasa cintanya lagi, sang istri memperbaiki keadaannya, sehingga akhirnya bisa kembali rujuk sebelum selesai masa iddahnya. Maka sikap suami memberi nafkah itu adalah kewajiban, dan juga tidak boleh mengusir sang istri dari rumah tersebut dalam masa iddah. Nah, setelah masa iddah selesai, barulah ia berpisah, bukan sebagai suami istri lagi. Sehingga pergaulannya selama belum masa iddah selesai, itu pergaulannya seperti biasa. Boleh pegangan, boleh salaman, ya, boleh ngobrol, ya, istri menyiapkan makan untuk suaminya, dan lain sebagainya. Dan boleh sang istri terlihat auratnya oleh sang suami tersebut, karena statusnya masih suami istri sampai selesai masa iddah. Tapi kalau ia kemudian hubungan suami istri terjadi, ya, dengan niat rujuk, maka dia dihitung rujuk. Walaupun tidak mengucapkannya, walaupun tidak harus resmi ke pengadilan untuk merujuknya. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, yang mengatakan bahwa fi'il perbuatan hubungan suami istri menunjukkan bahwa ia mau merujuk pada sang wanita tersebut. Kemudian ketika selesai iddahnya atau belum selesai iddahnya, sang laki-laki boleh berpoligami. Laki-laki boleh menikah dengan wanita lain. Kemudian mempertahankan yang pertama dengan merujuknya sebelum selesai masa iddah. Dan bila selesai masa iddahnya, maka wajib bagi suami untuk menikahi dia dari awal bila ingin kembali menjalin hubungan rumah tangga. Artinya dengan lamaran baru, dengan mahar baru, dengan akad yang baru. Dan sang istri pertama, istri yang cerai ini boleh menolak dan boleh memilih orang lain sebagai suaminya lagi. Jadi demikian, ya, status istri sebelum selesai masa iddah untuk talak raj'i, talak 1, talak 2, itu adalah istrinya. Ini yang tidak dipahami banyak kaum muslimin. Dan ijma' disampaikan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, bahwa statusnya adalah sebagai istrinya, tidak hilang statusnya sampai selesai masa iddah. Semoga ini terpahami dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya hamba Allah di Jakarta. Bagaimana hukum perkawinan lewat online? Karena wanitanya di luar negeri dan nikah di rumah orang tua wanita, namun lewat HP video call saja, apa sah? Dan waktu saya ceraikan juga hanya lewat HP dengan berkata saya menceraikan kamu karena ada sebab masalah. Syukron Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teknologi dosa ini sangat membantu kita untuk meringankan hal-hal yang menjadi kebutuhan kita. Akad pernikahan pada asalnya adalah penyampaian ijab qabul dengan hadirnya 2 orang di majelis akad. Sang wali tahu dengan sang laki-laki calon menantunya, dan laki-laki pun demikian juga tahu siapa mertuanya, calon mertuanya. Sang wali menyampaikan ijab, saya nikahkan kamu dengan putri saya nama ini, dan seterusnya. Ya.
dan sang laki-laki menerima qabiltu, saya terima nikahnya fulanah binti fulan, ya, dengan mas kawin yang disebutkan tersebut. Kemudian berkembanglah kondisi ada bahwa ternyata ada perbedaan tempat, sehingga akhirnya tidak bisa di satu majelis akad yang fisiknya tampak berdua. Maka pertama rahimahullah ta'ala ulama kontemporer mengatakan bahwa adanya telekonferensi ataupun video call di mana sang laki-laki melihat calon mertuanya dan sebaliknya, dan timbul di sana perkataan ijab qabul, itu sah hukumnya. Sah hukumnya. Sebagaimana juga dalam banyak akad-akad lainnya, akad jual beli dan lain sebagainya. Maka itu dihitung satu majlis hukman. Secara hukum dihitung satu majlis. Sehingga sah pernikahan dengan wali ada di Indonesia, ya, laki-laki di Amerika atau di Inggris atau di Belanda atau di mana saja, ya, atau di Saudi Arabia atau di Malaysia. Atau ya, sang suami ada satu majlis dan perempuannya ada di luar negeri pun boleh. Karena dalam akad nikah itu adalah hubungan antara laki-laki dengan wanita, dengan laki-laki dengan ayahnya wanita, walinya wanita, itu yang akad nikah, dan sang perempuan mengetahui bahwa ia telah dinikahkan dengan si fulan tersebut. Sehingga tidak ada masalah ya, pernikahan online ya, dengan tanpa siapa yang bicara di sana dan siapa yang bisa di sini. Ya. Sehingga dia seperti satu majlis, tapi secara hukum bukan secara hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari seorang ibu yang bertanya, saya dari Sumatera Utara, usia saya 35 tahun dan suami 42 tahun. Saya dan suami sudah jarang berhubungan suami istri karena suami sudah tidak mampu. Terkadang saat suami sudah bisa menafkahi batin saya, kurang lebih 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali, saya malah merasa tidak nyaman dan akhirnya saya menolak. Jadi bagaimana solusinya Ustadz? Sementara suami menolak bercerai dan mengancam tidak akan menafkahi anak. Silakan Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, Islam mengatur dengan sangat jelas hubungan seperti ini. Ya. Islam dalam buku-buku fikih sampaikan bila seorang laki punya aib, ya, dengan penyakit ini atau penyakit impotence, tidak mampu berhubungan suami istri, maka kata para ulama rahimahullah ta'ala, sang istri menunggu masa berobatnya dia selama setahun. Bila setahun itu juga tidak ada perubahan, maka sang wanita boleh minta cerai. Boleh minta cerai. Sehingga kalau ibu melihat sang suami mengalami masalah dalam hal itu, ya, itu kan namanya penyakit ya. Dan alhamdulillah banyak pengobatan sekarang yang bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Maka ajaklah sang suami untuk berobat. Kalau memang cinta dengan istrinya, mempertahankan rumah tangganya, insya Allah dia mau bersungguh-sungguh untuk berobat, mencari solusi agar mampu menaikkan hak-hak istri tersebut. Ya. Walaupun tidak maksimal sekali, tapi minimal ada perubahan. Ada perubahan yang membuat ibu lebih nyaman, ya, dan bisa merasakan kenyamanan dalam rumah tangga, ya, bersama sang suami. Ini perkara yang sebetulnya penting, tapi dianggap juga nggak penting. Ya. Kenyamanan pasangan suami istri di rumah itu juga terpengaruh dengan adanya hubungan suami istri ini. Sebab di antara tujuan pernikahan adalah
menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Beliau bersabda, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda yang punya kemampuan, menikahlah. Karena apa? Karena dia bisa menunjukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Sehingga hubungan suami istri ini adalah sebuah cara untuk bisa membuat laki-laki atau wanita menunjukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluannya sehingga tidak berzina dengan orang lain. Sehingga itu penting. Dan ketika sang wanita nggak mendapatkan hal ini, tentunya akan mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman dan juga yang lainnya. Bahkan khawatir bisa membuat ia berzina dengan orang lain hanya untuk memuaskan nafsu tersebut. Kecuali mereka punya agama yang baik, yang bisa bersabar dengan kondisi yang ada. Maka sampaikan solusi dengan cara meminta sang laki-laki itu berobat. Dan bukan aib, bukan aib berobat untuk memperbaiki kesehatan tubuhnya sehingga ia mampu menjadi suami yang baik yang mampu menunaikan semua hak-hak istrinya, nafkah lahir dan nafkah batin. Jangan dianggap sebagai sebuah aib bagi sang laki-laki untuk berobat. Aib itu kalau kita membiarkan sakit kita demikian sehingga mengorbankan istri kita, mengorbankan haknya. Jadi silakan diminta sang suami untuk berobat selama setahun. Bila ada perubahan membaik, lanjutkan. Karena tidak mesti mendapatkan suami yang baik dengan bercerai dengan sang suami tersebut. Dan bila kemudian membaik, bertahanlah dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan bagi sang suami, dan insya Allah mudah-mudahan Allah beri keberkahan pada saudari yang bersabar dengan kondisi yang ada seperti itu. Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah. Ustaz, apa hukumnya istri lebih mentaati perintah orang tuanya daripada mentaati suaminya? Padahal suami sangat membutuhkan pengertiannya. Silakan Ustaz. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat hukum, maka itu salah. Ini tadi berbuat kesalahan. Karena pada asalnya ia harus lebih mentaati suaminya daripada orang tuanya. Tapi apakah kemudian kita hanya tahu hukumnya salah, kemudian selesai urusannya? Kan tidak. Saya lihat perlu Bapak atau Anda memberikan pemahaman yang benar kepada sang istri tentang ajaran Islam. Ini menjadi solusi bagi semua hal. Adalah membina istri kita untuk faham Islam, paham agama. Sehingga sikapnya nanti dasarnya adalah agama. Dan itu akan memudahkan kita untuk mengarahkan istri kepada yang terbaik untuk hidup dunia dan akhiratnya. Bayangkan Nabi pernah bersabda kepada seorang sahabiat, innahu jannatuki wa naruki. Sungguhnya suami kamu itu adalah surga dan neraka kamu. Dan juga mengatakan seandainya aku dibolehkan untuk merintahkan orang sujud, maka aku katakan sang istri untuk sujud kepada suaminya. Menunjukkan besarnya hak suami mengalahkan orang tuanya. Maka kalau memang karena sang istri tidak paham hukumnya atau tidak mengerti, dia tahunya orang tua itu adalah yang utama, berbakti padanya pahala surga dan lain sebagainya, maka perlu adanya pembelajaran kepada sang istri tentang permasalahan ini. Memang
ketika dibutuhkan oleh sang suami, istri tidak ada, malah ke tempat orang tuanya, tentunya akan membuat kita sakit hati, membuat kita marah dan lain sebagainya. Tapi itu bukan solusi untuk kebaikan rumah tangga kita. Perlu dilihat kembali kondisi sang istri, apakah perbuatan demikian karena paham. Maka kasih dia pembelajaran, kasih dia pengetahuan, sehingga ia bisa berubah menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Dan kesalahan suami yang tidak mendidik istri dengan agama yang baik, ajaran agama yang baik, mestinya ada efeknya. Dan saya lihat ini efeknya daripada sang istri yang tidak paham agama dan suami yang tidak memahamkan mereka tentang agama dan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Maka bersahabatlah, ajak lagi dia untuk memperbaiki keadaan yang ada, dan mudah-mudahan Allah bertaufik kepada Anda untuk bisa mengajak istri memahami hak-hak suami dengan benar dan baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami akan beralih ke pesan singkat. Pertanyaan dari seorang ibu, mohon izin bertanya, bagaimana ketika suami tidak pernah peduli dan tidak pernah menafkahi istri, lalu menjauhkan anak-anak dari istri dengan membrainwash anak, yaitu untuk membenci ibunya sendiri. Tapi suami tidak mau menceraikan dengan alasan demi anak-anak. Padahal di luar sana si suami sudah membuka aib istri di depan istrinya sendiri, menuduh banyak hal yang tidak benar. Apakah kalau istri mengajukan khuluk, istri akan dihukumi tetap berdosa? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat ini seorang suami yang tidak baik. Yang pertama, memisahkan ibu dari anak-anaknya. Ini sebuah kezaliman. Tidak boleh, walaupun muncul pertengkaran, muncul kebencian, tidak boleh ada seorang berusaha memisahkan anak dari ibunya atau anak dari bapaknya. Banyak kejadian di mana orang tua bercerai, orang tua bermusuhan, itu anaknya pun dipengaruhi untuk mendukung salah satu pihak yang ada. Ini tidak benar. Ini perbuatan zalim. Dan ketika sang suami mengatakan, saya tidak mencerai karena anak-anak, tambah lucu lagi. Kalau emang karena anak-anak, dia tidak usah membongkar aib ibu mereka, istri-istrinya dia. Tidak perlu. Kenapa? Karena kalau sampai di mata anak-anak sang ibu sudah gak baik lagi, maka buat apa ia tinggal bersama anak tersebut? Tidak mampu akan membina anak-anak jadi baik. Karena apa? Karena anak-anak sudah kadung benci, kadung tidak mau sama ibunya. Maka kalau dia kemudian tidak mau menceraikan juga, dan juga nggak mau juga merubah kondisi yang ada seperti itu, maka Anda insya Allah boleh untuk khulu, untuk minta gugat cerai kepada suami, agar madarat yang muncul itu bisa dihilangkan. Madarat dihilangkan. Karena saya yakin akan muncul kufur pada suami dengan sebab itu semua. Anda sudah tidak menghormati suami, Anda benci suami, maka otomatis daripada Anda hidup menanggung derita, sakit hati, malah bahkan tidak mampu menunaikan hak-haknya sehingga akhirnya berdosa, maka mudah-mudahan khuluk menjadi sebab yang terbaik untuk ibu. Bisa jadi sang suami berubah sikap, maka cabut kembali, gagalkan khuluknya. Dan kalau tidak berubah sifat dan sikapnya, maka lanjutkan
sampai Allah pisahkan ibu dari suami yang tidak baik tersebut. Ini di antara keistimewaan Islam ya, yang memberikan hak kepada istri untuk menggugat cerai suaminya bila memberikan madarat kepada dirinya, pada agamanya, ya, atau membuat ia akhirnya kufur dengan sang suami tersebut. Ya. Wabillahi taufiq. Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat. Ustadz izin bertanya, adik Ana sudah ditalak 2 kali oleh suaminya dan setahun yang lalu adik Ana mengajukan khuluk ke pengadilan agama, kemudian dikabulkan. Saat ini suaminya ingin rujuk, tapi kami keluarga keberatan. Sebab atau karena suaminya ini adalah seorang bandar narkoba, mempunyai akhlak buruk, tidak pernah memberi nafkah pada anaknya. Tapi adik Ana saat ini transporti ke Nasir dan sangat ingin kembali kepada suaminya. Apakah keberatan keluarga adalah sebuah uzur syar'i yang dibenarkan? Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz. Sebagai konsekuensi daripada khulu ataupun gugat cerai, maka sang istri itu bukan jadi istrinya lagi. Sehingga itu harusnya ada pernikahan baru. Sebagaimana pernikahan yang umumnya, wali bisa menolak. Wali bisa menolak lamarannya dia. Sampai kepada sang istri, sang adik, bahwa dia bukan lagi istrinya dia, karena sudah khulu gugat cerai. Dan resiko yang kedua, bahwa dia bukan orang yang soleh. Padahal seorang akan bahagia apabila hidup bersama orang yang soleh. Badan narkoba, kemudian juga akhlaknya tidak mulia. Maka sampaikan ya, bahwa jangan ikuti kemauan hati ya, hanya sekedar karena mungkin pernah dapat kebaikan dia di zaman dahulu yang membuat ia merasa kasihan dengan sang suami tersebut. Laki-laki tersebut. Sampaikan bahwa Anda ingin bahagia, hidup itu menikah dengan orang yang baik agamanya. Sehingga terbimbing hidupnya, ya, dan bisa jadi orang yang ada di yang soleh yang nanti dapatkan keutamaan nanti yang soleh. Dan wali boleh menolak. Wali boleh menolak ya, lamarannya karena sudah bukan lagi suami istri. Artinya sudah jadi orang lain. Kalau kemudian sang adik memaksakan diri, ya, ya, maka bisa bernegosiasi. Siapa yang lebih kuat? Apakah dia lebih kuat kepada keluarganya atau kepada sang laki-laki tersebut? Yang jelas sebagai wali, ya, tidak boleh menikahkan wanita baik-baik dengan orang yang tidak baik seperti itu. Tapi kalau kemudian sang wanita memaksakan diri, tidak ada lagi harusan, maka silahkan saja diajak yang terbaik, ya, minta laki-lakinya berubah jadi baik, agar kemudian jadi maslahat bersama. Artinya, ya sudah gak mungkin lagi dipertahankan untuk bisa adik itu memaksakan diri tanpa perjanjian dengan laki-lakinya, ya berubah sikap dan sifat yang ada. Sehingga nanti bisa jadi maslahat bagi sang adik tersebut. Jadi mau menikahkan dengan syarat yang ditentukan kalau perlu dengan resmi supaya bisa merubah sifat dan tingkah laku laki-laki tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Jazakumullahu khairan Ustaz. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhil Ustaz. Alhamdulillah, nggak terasa kita selesai pada acara kita pada pagi ini. Hanya pesan saya kepada para pemirsa Raja TV juga pendengar Radio Raja bahwa kita semua adalah anak-anak akhirat.
hamba-hamba Allah yang berusaha memandang semua kenyataan yang ada dengan pandangan anak-anak akhirat, yaitu anak-anak yang berpikir untuk hidup di akhirat nanti. Apakah akan kita masuk surga atau masuk neraka? Bila dia itu membawa kita kepada surganya Allah, kita akan bertindak, bersikap, dan menjalankan hal tersebut. Dan bila akan membuat kita kepada neraka, kita menjauhinya dan bertindak kepada Allah dari hal tersebut. Nah, untuk menjadi anak seperti ini, orang seperti ini, ya, kita harus banyak belajar agama, harus mengenal akidah Islam yang benar, dan mengenal tentang fikih Islam yang benar. Sehingga dengan akidah akan luruslah niat kita. Akan lurus niat kita. Nah, karena semuanya untuk Allah. Dan dengan fikih yang benar, akan membuat kita beribadahnya benar. Sehingga dengan ikhlas yang benar, dan mutaba'ah dengan syariat yang benar, akan Allah terima sebagai amalan soleh. Allah hanya menerima amalan itu apabila ikhlas karena Allah dan mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita banyak belajar, terus belajar, dan alhamdulillah teknologi kita cukup banyak yang bisa kita manfaatkan untuk kita belajar dari orang-orang ataupun para ustadz yang betul-betul memiliki kecintaan kepada Al-Quran dan Sunnah, yang tunduk dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah, dan menjadikan Quran sebagai petunjuk hidupnya dan mengikuti jejak langkah para sahabat dalam memahami akidah dan ibadah, dan konsepnya juga melihat kepada pendapat para ulama terdahulu, para salaful ummah yang pernah ada dan menjalankan Islam dengan benar sejak zaman Nabi kita Muhammad sampai hari ini. Karena akan ada terus ta'ifah mansurah, la tazalu ta'ifah min ummati zahirinul haq. Terus akan ada sekelompok umat ini yang menjalankan kebenaran, yang menampakkan kebenaran, mansurun, yang tertolong dan menang. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang hari kiamat nanti. Nah, kita diminta untuk bergabung dengan kelompok tersebut agar kita bisa selamat, ya, dan bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ucapan syukur, terima kasih, jazakumullah khair pada teman-teman Roja juga di studio Ukhuwah atas jerih payah sekarang acara ini. Semoga Allah berkati kita semua. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.